Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan V Newsroom edisi Rabu 5 Februari 2025. Seperti biasa, semuanya sudah kami siapkan untuk wanita rumah. Langsung saja V Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratno Tania. Kita ke informasi pertama, Polres Bintan melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu tidak bertuan yang beratnya hampir 1 kg. Polres Bintan memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 953,19 gram pada Rabu 5 Februari 2025. Narkoba tersebut dimusnahkan dengan cara direbus dengan air mendidih. Kapolres Bintan AKBP Yunita Stefani mengungkapkan, barang bukti tersebut sebelumnya ditemukan seorang warga di pinggir pantai Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang pada bulan Desember 2024 lalu. Warga berinisial SG itu lalu melaporkan penemuan tersebut ke pihak kepolisian. Saat ditemukan, menurut AKBP Yunita Stefani, sabu terbungkus dengan plastik bening yang telah ditumbuhi karang kecil. Modus operandi, barang bukti temuan berupa narkotika jenis sabu ditemukan oleh masyarakat dengan inisial SG di pinggiran pantai sekitar Pelabuhan Busimas, Tambatan Perahu Nelayan Tanjung Teling, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, dalam keadaan hanyut atau terdampar di pinggiran pantai. Kemudian barang bukti yang kami peroleh yang pertama yaitu 1 bungkus plastik bening yang sudah ditumbuhin oleh karang-karang kecil. Kemudian yang kedua, 1 bungkus plastik tulisan Wang Yinwang yang berisi yang diduga narkotika jenis sabu. Pemusnahan barang bukti sabu ini juga disaksikan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Bintan dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Informasi lain, organisasi sosial HK Kepri Sejahtera melaksanakan perayaan hari ke-7 Imlek atau Lau Sisen. Perayaan itu merupakan tradisi yang dilakukan HK Kepri setiap tahunnya. Bertempat di restoran Sangrila Kelurahan Seicang pada Selasa 4 Februari 2025, organisasi sosial HK Kepri Sejahtera gelar perayaan Imlek hari ke-7 atau yang biasa disebut dengan Lau Yisen. Perayaan ini merupakan tradisi yang selalu dilaksanakan HK Kepri setiap tahunnya. Pada kegiatan perayaan ini dimeriahkan dengan atraksi barongsai, penampilan bernyanyi anggota HK Kepri, hingga pertunjukan dance oleh generasi muda HK. Pembina Yayasan HK Kepri Sejahtera Bobi Cayanto mengungkapkan, acara ini juga menjadi wadah dalam menjaga keharmonisan khususnya untuk keluarga besar HK di Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih kepada seluruh panitia Yayasan HK Kepri dan seluruh pengurus HK Kepri yang mana telah bekerja keras mensukseskan acara rutin tahunan ini, yang mana sudah kita lakukan setiap tahun menjelang hari ke-7 Imlek, namanya Lau Isen, yang mana kita laksanakan dengan penuh sukacita dan gembira. Mudah-mudahan di tahun ular kayu ini bisa membawa keberuntungan bagi seluruh masyarakat di Kepri ini, ya, dan membawa kedamaian dan kebahagiaan. Saya harap tahun depan kita bisa kumpul lagi dengan acara yang lebih meriah lagi. Kongsi ta jia fa ta cai wan shi ru yi. Sementara itu, Henry Chong, Ketua Pelaksana kegiatan tersebut berharap ke depannya kegiatan serupa bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Dari tahun ke tahun, acara yang kita lakukan semakin lama semakin ria, ya. Apalagi sekarang muda-mudi juga lebih banyak aktif. Semoga ke depan kita bisa melakukan dengan yang lebih baik, terutama didorong setiap tahunnya kegiatan-kegiatan sosial juga semakin lebih sering kita lakukan sehingga kebersamaan ini akan terus terjaga. Misbah Sabilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan.
Terima kasih masih bersama kami. Seekor buaya muncul di bagian bawah jembatan penghubung yang ada di Kabupaten Bintan. Buaya lagi berjemur di Selamat Datang Malang Rapat. Seekor buaya yang diperkirakan berukuran sekitar 5 meter muncul di pinggir aliran sungai bagian bawah jembatan penghubung antara Desa Teluk Bakau dan Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan beberapa waktu lalu. Ditemui pada Rabu 5 Februari 2025, salah seorang warga sekitar, Asman, membenarkan kemunculan buaya tersebut. Asman mengaku dirinya khawatir hewan reptil tersebut masuk ke kawasan pemukiman warga di sana. Hal ini lantaran jarak lokasi kemunculan buaya dengan permukiman warga cukup dekat. Ya, ada bang dekat sini semua ya bang. Ada besar lah, 5 meter lebih lah. Dan itu dia kayak naik ke atas ini berenang untuk di badan. Sudah berapa kali buaya ada di sini? Kalau dekat sini baru sekali lah bang, tapi kalau dekat dalam sana ada lagi, ada berapa banyak lah. Sering nampakkan diri? Sering nampakkan diri. Itu mengganggu warga nggak? Itu dia cuman tak mengganggu warga, cuman dia nampak aja. Nampak aja. Ya maksudnya tuh hewan kayak ayam apa gitu ada yang dimakan nggak? Nggak ada. Ada perasaan was-was nggak sih bang dengan ada munculnya sering munculnya buaya ini? Nah, ada lah bang, takut masuk ke rumah-rumah warga gitu bang, kalau malam gitu kan banyak yang dekat tepi-tepi sungai kan rumahnya, nanti dia bersarang apa kandang ayam atau apa itu. Asman berharap instansi terkait dapat mengevakuasi buaya tersebut ke lokasi yang agak jauh dari pemukiman warga. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Informasi lain, polisi masih terus menyelidiki penemuan jasad bayi di TPA Gane Tanjung Pinang beberapa waktu lalu. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 5 orang saksi atau peristiwa tersebut. Polsek Tanjung Pinang Timur hingga saat ini masih terus menyelidiki penemuan jasad bayi laki-laki yang sebelumnya ditemukan warga di tumpukan sampah tempat pembuangan akhir atau TPA Gane Tanjung Pinang pada 1 Februari 2025 lalu. Kapolsek Tanjung Pinang Timur AKP Sugiono saat ditemui Rabu 5 Februari 2025 menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku yang diduga membuang bayi tersebut. Untuk saat ini penyidik telah meminta keterangan dari 5 orang saksi. Selain itu telah dilakukan penelusuran beberapa CCTV yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Menurut Sugiono, kelima saksi tersebut merupakan warga sekitar yang pertama kali menemukan jasad bayi tersebut. Setelah dilakukan visum oleh dokter forensik Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, jasad bayi tersebut telah dimakamkan oleh Dinas Sosial Tanjung Pinang. Ya, kita jajaran Polsek Tanjung Pinang Timur dan bersama jajaran Satreskrim Polresta Tanjung Pinang terus melakukan upaya-upaya penyelidikan dan kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Sudah 5 orang saksi yang kita lakukan. Ya, semoga dengan kejadian penemuan bayi bisa terungkap. Kapolsek juga mengimbau kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang jika mendapatkan informasi terkait bayi tersebut untuk bisa menginformasikan ke pihak kepolisian dalam membantu proses investigasi yang sedang berlangsung. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Sebuah rumah di kawasan pesisir kota Tanjung Pinang roboh dan nyaris tenggelam. Peristiwa tersebut terjadi karena tiang penyangga rumah yang terbuat dari kayu itu patah. Beginilah kondisi rumah milik pasangan suami istri bernama Eka dan Marni yang roboh hingga hampir tenggelam di kawasan Jalan Teladan, Gang Gurindam 8 Kota Tanjung Pinang pada Rabu 5 Februari 2025. Dalam kejadian tersebut, Marni, sang istri yang tengah hamil, sempat dilarikan ke puskesmas karena alami sejumlah luka akibat tergelincir di dalam kamar. Kemudian ia dirujuk ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi bayi di dalam kandungannya. Eka, pemilik rumah, menuturkan kejadian itu terjadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu ia menerima telepon dari istrinya yang mengabarkan kondisi rumah yang roboh. Menurut Eka, kejadian tersebut dikarenakan tiang penyangga rumah sudah lapuk dan patah.
bukan karena disebabkan angin kencang. Anak aja dengan anak semua lah. Anak Dengan bapak itu bapak. oh yang di dalam rumah, istri? Istri Oh gitu. boleh dia jatuh. Oke, jatuhnya tadi langsung dalam air atau tidak? Di sini Oh, di sini boleh. Oh. Bang, ini roboh gara apa bang? Tiang kita Tongkatnya itu udah bergantung semua bang. udah lapuk. Iya udah lapuk. Siap. Untuk istri bagaimana bang kondisinya sekarang? Udah aman. Udah aman. Tadi infonya istri abang sedang hamil bang ya? Iya. Itu tinggal tunggu hari aja. Oh, tunggu hari. Kena luka-lukanya di mana aja? Itu di siku. Kaki, siku ya. Nah, tadi dibawa ke Puskesmas Pancur, dicek di USG kan, karena mungkin kondisinya baru jatuh, detak jantung bayinya tak stabil, makanya saya tadi dirujuk ke rumah sakit umum. Oh, ini udah dari hasil di sana udah stabil, karena dia kaget aja karena dia ketimpa badan saya kan. Okay. Waktu kejadian itu ada suara-suara apa dulu atau gitu nggak ada bu? Bunyi kayak apa? Berat gitu, tapi nggak ada yang aku lagi langsung gitu. Karena kabel PLN aja lah tinggal. Akibat kejadian robohnya rumah tersebut, pemilik rumah terpaksa harus mengungsi ke rumah kerabatnya. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, Pemko Tanjung Pinang saat ini tengah mempersiapkan sejumlah langkah untuk menghemat anggaran. Hal ini menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Pemerintah Kota Tanjung Pinang tengah menyiapkan langkah-langkah penghematan anggaran guna menjalankan instruksi Presiden atau Inpres dari Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zulhidayat pada Selasa 4 Februari 2025 menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut akan segera dituangkan dalam surat edaran pasca keluarnya arahan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Dirinya menyebut kebijakan penghematan anggaran ini didasarkan pada keputusan bersama Menteri Keuangan dan kementerian terkait, yang mana fokus utamanya pada penghematan anggaran untuk kegiatan bersifat seremonial dan perjalanan dinas. Sementara belanja pegawai dan perlindungan sosial tetap berjalan sebagaimana mestinya. Meski ada inpres penghematan, Zulhidayat memastikan pihaknya tetap mengalokasikan anggaran untuk gaji honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Presiden itu namanya juga instruksi, jadi pemerintah daerah itu wajib menindaklanjuti instruksi tersebut. Kami masih sedang menyiapkan identifikasi sambil menunggu informasinya. Tanggal 6 Februari ini akan ada arahan dari Kemendagri terkait hal itu. Jadi kita tentu akan menindaklanjutinya dengan membuat surat edaran untuk lingkungan pemerintah Kota Tanjung. Sesuai dengan instruksi Pak? Wajib lah. Instruksi itu kan ada memang khusus kepada pemerintah daerah. Tapi kalau untuk kita sendiri nanti itu berdampak nggak Pak? Sangat, ya tentu akan ada dampak dan kita akan menyesuaikan. Yang jelas kemarin sudah muncul keputusan Menteri Keuangan ya, bersama dengan Kementerian Infrastruktur ditunda. Kita juga tentu akan menyelaraskan dengan keputusan Menteri Keuangan bahwa DAU infrastruktur kita dan DAK infrastruktur itu terpaksa ditunda dulu. Tujuan Presiden Prabowo mengeluarkan inpres penghematan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara dalam APBN dan APBD tahun 2025. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.